Mari kita masuk ke materi yang kedua. Gereja adalah bangsa Allah. Konsili Vatikan kedua memberikan konstitusi tentang gereja dan menyebut gereja di dalam Kristus sebagai sakramen atau tanda serta alat bagi hubungan dengan Allah dan bagi persatuan seluruh umat manusia. Memberikan konstitusi ini dianggap penting supaya segala orang yang mempunyai hubungan sosial, teknik, dan kulturel yang berupa-rupa akan memperoleh persatuan penuh di dalam Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, mulai Roh Kudus turun atas rasul-rasul, maka menurut ajaran bapak-bapak yang suci, segala orang yang suci mulai zaman Adam, dari Abel yang suci sampai kepada umat yang penghabisan dikumpulkan di dalam gereja yang umum menuju Bapa. Sebelum konstitusi membicarakan jabatan-jabatan dalam gereja atau hierarki, lebih dahulu terdapat perihal tentang bangsa Allah untuk menerangkan bagaimana umat gereja memperoleh bangunannya melalui sejarah manusia. Terutama dimaksudkan menerangkan derajat umum yang sama berlaku bagi segala anggota gereja, tak memandang jabatan atau pangkat. Pada segala zaman dan dalam segala bangsa, maka tiap-tiap orang yang menghormati Allah dan berbuat benar, berkenan di hati Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Tetapi Allah bermaksud menyelamatkan umat manusia, bukan sebagai orang masing-masing, melainkan di dalam menjadikan mereka bangsa yang mengenal akan Dia. Israel dipilihnya menjadi bangsanya, dengan Israel dibuatnya perjanjian. Israel diajarnya selangkah demi selangkah melalui perbuatan penyelamatan. Semuanya tertuju kepada perjanjian baru dalam Kristus. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, akan datang harinya sabda Tuhan akan kuikat suatu perjanjian baru dengan Israel dan Yudea. Hukumku akan kuberikan dalam hati sanubari mereka. Dalam batin mereka, aku hendak menulisnya. Aku akan menjadi Tuhannya. Mereka akan menjadi bangsaku. Mereka semua akan mengenal akan daku dan yang kecil sampai yang besar. Dari yang kecil sampai yang besar, sabda Tuhan. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Perjanjian baru itu diadakan oleh Kristus, yaitu di dalam darahnya sendiri. 1 Korintus 11 ayat 25. Mempersatukan orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi bangsa yang bersatu, bukan karena daging, melainkan karena Roh Kristus, menjadi bangsa Allah yang baru. Mereka menjadi kaum yang terpilih, umat iman dan umat raja, bangsa yang suci, bangsa milik Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Pada bangsa Mesias itu adalah kepala, yaitu Kristus. Kurios adalah kemerdekaan anak-anak Allah, adalah hukum baru, yaitu cinta kasih. Biarpun jumlahnya sering kecil, namun bagi seluruh umat manusia adalah benih persatuan, harapan, dan keselamatan. Israel menurut daging yang berpergian di padang Firdaus sudah dinamakan gereja Allah. Kita bisa lihat di 2 Ezra 13 ayat 1, kemudian di Nahum ya 20 ayat 4, kemudian di 23 ayat 1, atau di kemudian Israel yang baru yang berpergian di dunia ini, yang mencari kota yang tetap. Ibrani 13 ayat 24 juga disebut gereja Allah. Di Galatia 1 ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 9, atau gereja Kristus. Matius 16 ayat 18. Terutama Ibrani 3 ayat 7 sampai 4. Kita bisa lihat itu sampai 11 menyatakan umat gereja sebagai bangsa Allah di perjalanan. Istilah eklesia adalah terjemahan dari perjanjian lama, Septuagint, dan menyatakan Israel yang berkumpul di hadapan Allah, bangsa Israel. Istilah yang dari Septuagint dipakai oleh Paulus untuk menyatakan gereja. Ada kalanya umat segala orang yang beriman sedunia. Ada kalanya umat setempat, Korinte. Ada kalanya umat setempat yang sementara merayakan Ekaristi. Yesus memenuhi bangsanya itu dengan rohnya dan memberinya alat untuk persatuan yang tampak dan sosial. Allah mengumpulkan segala orang yang percaya kepada Yesus, pokok keselamatan dan persatuan.
menjadi gereja, menjadi bangsa yang adalah sakramen persatuan itu untuk seluruh umat. Bangsa Allah itu masuk sejarah dunia, sejarah manusia untuk berkembang di seluruh bumi. Di tengah-tengah penderitaan dan penggodaan bangsa, gereja berjalan terus di sejarah, dikuatkan oleh rahmat Allah supaya jangan murtad dari Tuhannya. Biarpun bangsa gereja juga mengalami kelemahan daging, sebagai pengantin dari Kristus di bawah rahmat Roh Kudus, ia selalu harus bertobat, membaharui dirinya sampai melalui salib, akan tiba cahaya terang yang tak kunjung padam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kristus sebagai imam agung menjadikan bangsanya suatu umat imam bagi Bapa. Ibrani 5 ayat 1-5. Oleh karena sakramen permandian, seluruh bangsa Allah menjadi rumah rohani dan umat iman di dalam segala perbuatan orang Kristen. Mereka mempersembahkan korban. Segala murid Kristus artinya segala orang beriman bertekun di dalam doa, menyerahkan diri sebagai korban yang hidup dan suci, yang berkenan di hati Allah. Seluruh dunia menjadi saksi Kristus, dan mereka memberikan pertanggungjawaban mengenai harapan kehidupan kekal yang ada pada mereka. Di dalam bangsa Allah terdapat suatu hubungan antara imamat umum yang ada pada seluruh bangsa dan imamat istimewa, imam pengabdian, sacerdos ministeralis, uskup dan imam, membentuk dan mendidik bangsa Allah dan mengadakan korban ekaristi dalam pribadi Kristus, lalu mempersembahkannya kepada Allah atas nama seluruh bangsa. Seluruh umat beriman turut serta dalam persembahan itu, menjalankan imamatnya juga dalam menerima sakramen-sakramen, dalam doa dan pengucapan syukur, dalam kehidupan sehari-hari yang suci dan penuh cinta kasih. Semua orang beriman dipanggil oleh Allah untuk menjadi kudus dan suci sebagaimana Bapa Surgawi adalah kudus dan suci. Maka kita yang sudah dilayani, yang sudah berada di tempat ini, kebaikan terus dipertahankan dan menuju kekudusan dan kesucian melalui pertobatan dan doa-doa kita. Maka kita wajib setiap waktu, setiap saat untuk meluhurkan dan memuliakan Tuhan. Maka dengan kehadiran kita, kita memiliki harapan yang kuat bahwa cinta kasih Allah beserta kita. Seluruh bangsa Allah turut menerima jabatan nabi dari Kristus, menyaksikan Kristus kepada seluruh dunia. Di dalam seluruh cara hidupnya, dalam iman, seluruh bangsa Allah tidak dapat sesat. Nah, ingat itu ya. Di dalam iman, seluruh bangsa Allah tidak dapat sesat. Umat gereja tidak dapat keliru dalam imannya apabila mereka semuanya bersatu dalam keyakinan mulai dari uskup sampai kepada kaum awam. Sebab Roh Kudus sendiri memberi bangsa Allah itu suatu sensus atau perasaan untuk mendengar sabda Allah. 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai dan 27. Jadi kalau kita tidak merindukan sabda Allah, hati-hati. Kita berada dalam situasi kesesatan. Bukan kepada seluruh bangsa bersama saja diberi Roh Kudus, melainkan kepada orang masing-masing anggota gereja diberi Roh Kudus. Karunia-Nya sebagaimana dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11 yang kita sebut karisma adalah karunia istimewa yang diberikan kepada anggota-anggota supaya dengan demikian dapat memperbaharui dan boleh memadamkan api Roh Kudus itu. Ya, saya ulangi, demikian dapat memperbaharui dan membangun umat gereja lebih lanjut. Para pemimpin gereja tidak boleh, ya, saya ralat tadi ya, para pemimpin gereja tidak boleh memadamkan api Roh Kudus itu, melainkan harus membenarkan segala karunia yang datangnya dari Roh Kudus itu. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan ayat 19 sampai 21. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita memadamkan api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita akan tersesat. Maka untuk itu api kita itu harus menyinari diri kita dan juga orang di sekitar kita. Kepala bangsa Allah yang baru itu, segala orang dipanggil oleh Allah. Segala orang yang terpisah dan tercerai-berai harus dikumpulkan kepada bangsa yang satu
dan bersatu itu. Yohanes 11 ayat 52. Untuk itu putra Allah datang di dunia untuk diutus Rohnya ke dalam gereja sebagai pokok persatuan kebaktian dan cita kasih di bawah pimpinan rasul-rasul. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 45. Maka misteri Natal yang terdalam itu adalah di mana Allah merajai umat manusia, di mana Allah menjadi manusia dan Roh Kuduslah yang memimpin kita agar menjadi umat Allah. Maka kita dipimpin oleh Roh Kudus menjadi pribadi yang bertekun dalam doa dan pertobatan kita. Dari semua bangsa politik dan ras sedunia, orang dikumpulkan oleh Allah menjadi satu bangsa. Segala orang beriman, biarpun tercerai-berai tinggalnya di permukaan bumi, mengadakan hubungan bersama-sama di dalam roh. Bangsa Allah yang baru itu tertuju kepada satu maksud, kerajaan Kristus. Pemerintahan Allah di dalam Kristus, karena kerajaan itu bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Maka bangsa Allah tak mengambil atau mengurangkan sesuatu dari nilai-nilai dunia ini, atau dari adat istiadat dan jiwa masing-masing bangsa, melainkan menyucikannya dan menguatkannya. Seluruh umat manusia sedunia, segala bangsa dan kebudayaan, harus diperkaya oleh kekayaan rahmat Yesus Kristus yang berada di dalam bangsa Allah. Itulah sebabnya maka bangsa Allah bukan hanya seragam saja di mana-mana, bukan saja terdapat perbedaan dalam jabatan gereja, uskup, imam, diakon, katekis, dan sebagainya. Perbedaan status hidup orang yang masuk nikah, yang masuk biara, tetapi tradisi yang berbeda-beda di dalam persatuan bangsa Allah. Akan tetapi semuanya bersatu juga di dalam menerima pimpinan umum dari uskup Roma, dan segala suku bangsa Allah tetap mengadakan hubungan saling membantu dalam bertukar kekayaan rohani, jasmani, dan tenaga. Kepada seluruh bangsa Allah ditujukan sabda Kristus yang memberi tugas, pergilah, ajarlah segala bangsa. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini menjadi pedoman kita sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus itu hanya kerdil, hanya untuk diri kita. Tugas gereja itu ditujukan kepada segala bangsa, supaya rencana Allah yang hendak membahagiakan dunia melalui Kristus akan dipenuhi. Mengajar, memberikan permandian, dan berusaha supaya semua orang mengikuti hukumnya, terutama hukum cinta kasih dan persatuan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang kita usahakan dan upayakan. Jadi supaya orang yang berada di tempat ini yang belum dipermandikan segera dipermandikan, ya. Yang sudah dipermandikan jangan sampai sesat, tidak hadir dalam misa atau kebaktian yang diadakan di gereja ini. Nah, itulah tugas kita. Bukan kita egois. Tetap kita harus mengundang mereka supaya mereka menghadiri ibadat, misa, atau kebaktian yang diadakan oleh gereja ini demi satu tujuan, yaitu undangan Bapa di surga, bukan undangan kita. Yang hadir hendaknya bertekun, yang belum hadir hendaknya dia bertobat. Karena kehadiran dan pertobatan adalah satu paket misteri agung Allah untuk menarik kita tetap setia, tetap bertekun, tetap berhikmat, dan selalu mengarahkan diri kita pada kebaikan dan mencapai jalan kekudusan. Diusahakan supaya akan didirikan di mana-mana umat-umat gereja yang kecil menurut istilah konstitusi. Tiap-tiap orang yang beriman dapat memberikan sakramen permandian adalah tugas imam untuk memperlengkapkan pembangunan gereja dengan korban ekaristi. Demikian gereja berdoa dan berusaha supaya dunia akan beralih menjadi bangsa Allah, tubuh Kristus dan kanisah Roh Kudus, dan supaya di dalam Kristus kepala segala sesuatu akan diberikan segala hormat dan kemuliaan kepada Pencipta dan Bapa alam semesta. Maka kita ingat tema Natal kita yaitu kemuliaan bagi Allah, ya kan? Nah, itu adalah suatu iman harapan kita di tahun 2024 ini.
Surat Ibrani hendak menerangkan kepada umat Kristen di abad pertama kebesaran janji-janji Allah, tetapi pun bahaya penggodaan yang menimpanya. Itulah sebabnya dilukiskan bangsa Allah. Israel yang berjalan di padang gurun, itulah sifat bangsa Allah. Yang baru di dunia ini kepada Israel dan kepada umat gereja ditujukan sabda Allah. Sabda ini disebut suatu pedang yang bermata dua. Sabda itu selalu mencapai maksudnya, membawa kecelakaan bagi mereka yang tidak taat kepadanya. Mereka tertinggal di padang gurun dan mati di situ. Sebab itu memanggil bangsanya untuk turut berjalan. Berjalan adalah syarat penting untuk bangsa Allah supaya tiba ke dalam istirahat. Maka apapun yang terjadi di Gereja Rutan Oikumene ini, tetap semua program-program yang sudah dirancang itu harus berjalan. Jangan sampai tidak berjalan. Kalau tidak berjalan, kita berarti menghambat firman dan sabda Allah. Artinya kita akan mendapat kecelakaan. Kita akan menjadi kutuk. Ingat apa yang terjadi dengan kota-kota? Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida. Jika di Tirus dan Sidon sudah mendengar tentang mujizat-mujizat ini, pasti mereka akan bertobat. Lalu dia bilang, Kapernaum, apakah kau akan diangkat sampai di dunia atas? Tidak, kau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kan begitu. Jadi, kalau di Sodom terjadi pertobatan, maka mereka akan bertobat. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tujuan kita menjadi petugas atau pelayan gereja, kemarin kita menjadi panitia Natal, itu adalah perwujudan kehendak Allah untuk mengingatkan diri kita bahwa sabda Allah tidak boleh dihambat. Apapun yang terjadi, sabda Allah itu tetap harus berjalan dan didengarkan oleh banyak orang. Dan itu yang harus melatar belakangi kita. Nanti kalau ada yang keluar di tahun 2024 ini, jangan pernah lalu kendor semangatnya. Karena berjalan bersama Allah itu, siapa berani melawan? Karena Allah lah yang bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Nah ini, jadi jangan sampai kita tidak memuliakan Allah. Karena kemuliaan Allah itu harus kita wartakan dengan segala pelayanan kita. Dengan cara lemah lembut dan penuh cinta kasih. Syaratnya supaya dapat turut berjalan ialah menjadi dan tetap tinggal anggota dari bangsa Allah. Laos to teu. Itu dia. Sabda itu baik bagi Israel yang lama maupun bagi Israel yang baru, tertuju kepada suatu bangsa dan turut mencipta bangsa itu. Demikian kita menjadi pengambil bagian dalam Kristus. Bangsa Allah bertumbuh dari sabda Kristus. Hanya dalam hubungan dengan kawan-kawan seperjalanan, maka terdapat iman, kehidupan, dan kemajuan di perjalanan menuju istirahat. Orang yang terasing dari bangsa di perjalanan itu akan tertinggal mati, kehilangan janji, kehilangan tujuan. Jadi yang penting ialah tetap berjalan bersama-sama dengan bangsa Kristus. Di luar bangsa di perjalanan itu, sabda Allah tidak terdapat. Iman dan ketaatan kepada sabda Allah berarti tetap tinggal bersama-sama di perjalanan. Kalau tidak, maka dunia ini menjadi bagian atau menjadi bagi orang yang mengasihkan diri itu padang gurun tempat ia mati. Itulah, jelas. Surat Ibrani ditujukan kepada umat di abad pertama yang merasa lelah dan lemah karena penganiayaan yang hebat. Pengarang memperkuat hati mereka lagi, mengajak bangsa Allah untuk tetap berjalan bersama-sama, menerima pimpinan sabda supaya oleh kekuatan sabda dalam persatuan segala anggota bangsa akan tiba di istirahat Allah. Bahwa ajakan itu berguna untuk umat bangsa Allah segala zaman, hal itu kita rasakan pada zaman kita pula. Nah, demikianlah materi yang kedua pada hari ini. Mari kita masuk ke materi selanjutnya.